warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, oke. Bentar ya, Bu Nova off cam dulu. Nanti bentar lagi on cam, lagi nanggung. Silakan langsung saja. Saya minta bantuan ini kan kita mau presentasi laparatomi sama satu lagi apa ya? Kraniotomi, Bu. Ya, makroanatomi. Kelompok berapa ya ini? 1 dan 2? Ya, Khusus kelompok 1 dan kelompoknya 2, Bu Bu. Nova ya? Ya. Iya, Bu. Masing-masing kelas minta tolong ini ya, menuliskan siapa yang nggak hadir ya. Yang ditulis yang tidak hadir saja. Nanti minta tolong untuk disampaikan sama Bu Nova ya. Langsung saja silahkan karena Bu Nova nanti jam 9. Jam berapa itu? Jam 7 lebih 20 menit Bu Nova harus rapat lagi. Jadi monggo kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan mungkin dari kelompok kelas C dulu silakan presentasi yang laparatomi dulu. Maaf, Bu. Kelompok apa, Bu? Itu katanya laparatomi kelas C. Laparatomi kelas 1C, kelompok C, silahkan. Bisa kelas C? Ya, kelas C bisa presentasi? Untuk kasus laparatomi, nanti untuk kelas A, B, D, E, monggo silahkan untuk menyimak apa yang perlu ditambahkan. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis. Nanti disebutkan nama dan kelasnya. Kelas C ada? Katanya, mohon maaf, Bu. Itu katanya lagi sholat, Bu. Oh, yaudah. Kita lompatin dulu deh. Kelas E silahkan. Kelas E ada laparatomi. Ada, Bu. Ya, silahkan Alvin. Ya. Bisa. Bisa nggak bisa?
Izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelas E, dari kelompok 1 laboratorium, akan menampilkan presentasi mengenai peran dan fungsi tugas penata anestesi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu DRNS Rahmayana Nova Handayani SKEP MSc, yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Next ya. Oh ya, itu fotonya diganti. Itu Alvin bener itu, bukan kan? Bu, Bukan Ibu, lupa dipasang. Ya udah wes, nggak apa-apa. Ini kan template masalahnya. Yuk, jangan lupa setiap kelompok menuliskan yang nggak berangkat ya. Baik Bu, Yang tidak ada kendala on cam ya, wajib on cam ya. Kenapa Alvin? Kok nggak dilanjutkan presentasi? itu Bu, nge-lag Bu. Oh, ayo yang belum on cam silahkan on cam. Sersan ya. Serius tapi santai nggak apa-apa. Yang penting Anda on cam aja. Kamu baru tidur Yanjas? Yanjas Sanjaya. enggak Bu. Ini kenapa Mas nggak bisa slideshow nggak bisa kah? Slideshow yang bawah nih loh gambar mangkok ini. Nah itu. Sudah Bu, Nggih, mangga. pembahasan kali ini yang pertama yaitu patofisiologi, yang keempat ada manifestasi klinis, yang kelima ada jenis-jenis anestesi, yang keenam ada komponen pada anestesi umum, yang ketujuh ada peran penata anestesi, yang kedelapan ada fungsi dan tugas penata anestesi. Laparotomi merupakan jenis operasi bedah mayor atau besar yang dilakukan di daerah abdomen atau bagian perut.
Pembedahan ini dilakukan dengan penyayatan atau insisi pada lapisan-lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan bagian organ abdomen yang mengalami masalah seperti perdarahan, perforasi, kanker, dan obstruksi. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi sehingga dilakukan laparotomi adalah karena disebabkannya oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada trauma abdomen atau cedera pada abdomen atau bagian perut. Yang kedua ada peritonitis, yaitu peradangan pada lapisan tipis dinding dalam perut. Yang ketiga ada perdarahan saluran pencernaan atau cerna. Yang keempat ada sumbatan pada usus halus dan usus besar. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi. Trauma abdomen adalah cedera pada abdomen, dapat berupa trauma tumpul dan tembus, serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja. Trauma abdomen merupakan luka pada insisi rongga perut, bisa terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut, di mana pada penanganan atau penata laksanaan dalam bersifat kedaruratan dapat pula dilakukan tindakan laparotomi. Tusukan atau tembakan, pukulan, benturan, ledakan, deselerasi, kompresi, atau sabuk pengaman dapat mengakibatkan terjadinya trauma abdomen sehingga harus dilakukan laparotomi. Trauma tumpul abdomen dapat mengakibatkan individu kehilangan darah, memar atau jejas pada dinding perut, kerusakan organ nyeri, iritasi, cairan usus. Sedangkan trauma tembus abdomen dapat mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, perdarahan atau pembukuan darah, kontaminasi bakteri, serta kematian sel. Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ dan respons stres dari saraf simpatis akan menyebabkan terjadinya kerusakan integritas kulit, shock, dan perdarahan, kerusakan pertukaran gas, risiko tinggi terhadap infeksi, dan nyeri akut. Materi selanjutnya adalah manifestasi klinis. Yang pertama adalah nyeri tekan pada area insisi pembedahan. Yang kedua, perubahan tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Yang ketiga, kelemahan. Keempat, gangguan integumen dan jaringan subkutan. 5, konstipasi. Dan 6, mual dan muntah. Jenis-jenis anestesi. Yang pertama adalah anestesi lokal. Anestesi lokal itu penggunaan anestesi hanya akan mempengaruhi sebagian kecil tubuh. Biasanya jenis ini digunakan pada operasi kecil, yaitu kayak operasi pencabutan gigi. Yang kedua, menghilangkan pertumbuhan kulit kecil seperti kutil dan tahi lalat. Anestesi regional, yaitu anestesi yang menghalangi rasa sakit di sebagian besar tubuh seperti anggota tubuh dari dada ke bawah. Dalam pengaruh biusnya, pasien bisa sadar selama prosedur dilakukan. Itu misalnya epidural untuk meringankan rasa sakit saat melahirkan selama operasi sesar. Yang kedua itu blok lengan untuk operasi tangan. Yang ketiga adalah anestesi umum. Anestesi umum ini membuat pasien tidak sadar dan tidak peka terhadap rasa sakit atau rangsangan lainnya. Biasanya digunakan untuk prosedur bedah yang lebih besar seperti operasi kepala, dada, dan perut. Komponen anestesi umum yaitu trias anestesia, yaitu hipnotis yang artinya hilangnya kesadaran, analgesia, hilangnya rasa sakit, dan relaksasi otot itu memudahkan prosedur pembedahan dan memfasilitasi intubasi trakea. Arefleksia yaitu hilangnya refleks tubuh yang memungkinkan imobilisasi pasien.
Yang terakhir adalah amnesia, yaitu hilangnya memori pasien selama menjalani prosedur. Peran penata anestesi yaitu mitra bagi pasien. Perannya itu untuk merumuskan dan merencanakan. Contohnya pre-anestesi itu kerjasama dengan proses untuk menggali kondisi pasien. Yang kedua, pengganti bagi pasien. Perannya itu untuk memenuhi kebutuhan pasien yang contohnya intraanestesi, memenuhi kebutuhan cairan, kestabilan, dan risiko cedera. Yang terakhir adalah penolong bagi pasien. Itu perannya untuk mendapatkan kemandirian, yang contohnya pasca anestesi, minimal keluhan, dan mobilisasi dini. Materi selanjutnya adalah fungsi dan tugas penata anestesi. Pertama adalah manajemen anestesi, pre-operation. Agar tindakan operasi yang dilakukan dapat optimal baik pada saat dilakukan operasi maupun saat post-operatif dibutuhkan penilaian teliti mengenai kondisi pasien sebelumnya. Tujuan evaluasi praanestesi adalah untuk memastikan bahwa pasien dapat dengan aman mentoleransi anestesi operasi yang direncanakan dan mengurangi risiko preoperatif seperti komplikasi paru atau kardiovaskular. Yang pertama ada anamnesis. Komunikasi yang efektif dan pendekatan tenaga medis kepada pasien itu sangat penting dalam periode pra-operasi. Yang selanjutnya pemeriksaan fisik. Breath B1, Bolt atau B2, Brain atau B3, Bladder atau B4, Bowel atau B5, dan Bone atau B6. Selanjutnya adalah klasifikasi ASA. Klasifikasi status fisik American Society of Anesthesiology atau ASA dikembangkan untuk membantu memprediksi resiko operasi pasien secara sederhana. ASA pertama, pasien sehat normal. ASA kedua, pasien dengan penyakit sistemik ringan. ASA ketiga, pasien dengan penyakit sistemik berat yang tidak mengancam jiwa. ASA keempat, pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam nyawa. ASA kelima, pasien sekarat yang diperkirakan tidak dapat bertahan hidup tanpa operasi. ASA keenam, pasien mati otak yang organnya diambil dengan maksud untuk ditransplantasikan ke pasien lain. Selanjutnya adalah puasa pada preoperatif anestesi. Pasien tidak boleh makan dan minum dengan durasi waktu tertentu sebelum operasi. Lamanya puasa yang dibutuhkan tergantung dari banyaknya faktor, seperti jenis operasi, waktu makan terakhir, sampai dimulainya tindakan pada operasi emergensi, tipe makanan, dan pengobatan yang diberikan sebelum operasi. Yang selanjutnya adalah melepas semua aksesoris yang dipakai di tubuh. Dan selanjutnya mempersiapkan alat seperti skop, larinoskop, airway device, tape, introducer, suction, dan lain-lain. Selanjutnya mempersiapkan obat seperti obat premedikasi, obat induksi atau sedatif analgesik, obat rumahan anestesi, dan obat emergensi. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan mesin. Contoh mesin-mesinnya adalah mesin anestesi atau sungkuo, sumber gas, sirkuit nafas, dan vaporizer. Bedside monitor vital sign, selimut penghangat. Yang selanjutnya adalah manajemen anestesi intraoperatif. Sig-in. Pastikan daftar tilik keselamatan pasien. Dan selanjutnya identifikasi pasien, kelengkapan informed consent, pastikan status puasa, evaluasi TTV, pastikan alat dan obat siap dipakai. Untuk pemantauan, yaitu adalah keadaan umum, kepatenan jalan nafas, kebutuhan cairan masuk dan keluar. Selanjutnya adalah sistem KV atau kardiovaskular.
gambaran EKG, tekanan darah, heart rate, perfusi. Selanjutnya adalah sistem respirasi, yaitu respiration rate, sesak nafas, SpO2. Dan yang terakhir adalah sistem saraf. Manajemen anestesi pasca melanjutkan dari intraoperatif. Yang selanjutnya adalah sistem imunitas. Tanda-tanda alergi dapat dimonitor adanya perubahan hemodinamik dan reaksi inflasi pada tubuh. Sistem muskuloskeletal. Posisi mempengaruhi luka tekan parestesia. Manajemen nyeri, program pemberian analgesik sesuai indikasi, ketepatan pemberian analgesik. Pengakhiran masa anestesi, tepat waktu menghentikan obat rumahan anestesi, penghentian pelumpuh otot, mengurangi atau menghentikan opioid sesuai indikasi. Ekstubasi, tidak volume kuat, RR spontan, adekuat dan reguler, SpO2 baik, refleks batuk. Memindahkan pasien ke RR, pastikan kepatenan jalan nafas bebas, pastikan stabilan hemodinamika. Selanjutnya, manajemen anestesi, pemilihan anestesi. A. Faktor pasien yang menjadi pertimbangan yaitu penyakit penyerta, resiko aspirasi, usia, kemampuan kooperatif, kemudahan dalam manajemen jalan nafas, status koagulasi, riwayat respon anestesi sebelumnya, dan permintaan pasien. Yang B. Faktor prosedural yang dapat menjadi pertimbangan seperti lokasi pembedahan, teknik operasi, posisi pasien selama operasi, dan taksiran durasi operasi. C. Faktor logistik yang mempengaruhi pemilihan teknik anestesi adalah disposisi postoperatif, rencana analgetik, postoperatif, dan ketersediaan alat. Asuhan pasca anestesi adalah tindakan pada masa pemulihan pasca anestesi di ruang RR. Tujuan dari asuhan pasca anestesi mencegah berkembangnya penyulit yang tidak diharapkan dan tentunya dapat menyebabkan kematian bila tidak dikelola dengan baik. Mempertahankan kepatenan jalan nafas, mempertahankan ventilasi atau oksigenasi, mempertahankan fungsi kardiovaskular, pengelolaan kebutuhan cairan, pengelolaan nyeri, mempertahankan kenyamanan, dan mencegah risiko cedera. Pengkajian pasca anestesi, breathing, kepatenan jalan nafas, suara nafas, pola nafas, RR, dan SpO2. Blood system kardiovaskuler, gambaran EKG, irama EKG, heart rate, brain, skor sedasi, nilai tingkat kesadaran AVV. Sistem renal, bladder palpasi, produksi urin, kualitas urin, pastikan kebutuhan cairan terpenuhi. Sistem bowel, mual atau muntah, tanda-tanda dilatasi lambung, distensi abdomen, bone atau muskuloskeletal, gangguan neurologis, perdarahan pasca operasi, AVN, kekuatan otot. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Untuk teman-teman atau dari kelompok lain yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilakan, atau ingin bertanya.
Lanjut kelompok kraniotomi dulu, panel ya. Nanti untuk yang kelompok kelas 1A, B, C, D, untuk laparatomi silahkan kalau ada yang mau menambahkan ya, kita saling melengkapi. Tidak berarti nanti yang tidak presentasi nggak dapat nilai, enggak ya. Makanya ini saya minta untuk nanti minta tolong daftarnya siapa yang nggak masuk ya, karena akan mempengaruhi nilai. Kalau presentasi nggak masuk itu jelas akan mempengaruhi nilai. Silahkan untuk kelompok kraniotomi di kelas B. Kraniotomi kelas B silahkan presentasi. Baik, Ibu dari kelas B ya, Bu. Ya, Baik, Ibu. Sebentar izin share screen ya, Bu. Baik, izin membuka presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Saya harap semoga keadaan Ibu dan teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini dari kelompok 2 kraniotomi, kelompok 2B akan mempresentasikan materi kraniotomi. Baik, yang pertama ada pengertian kraniotomi. Kraniotomi berasal dari kranium yang artinya tulang kepala atau tengkorak, dan tomia yang artinya memotong. Kraniotomi adalah operasi untuk membuka bagian tengkorak atau tempurung kepala dengan tujuan memperbaiki dan mengetahui kerusakan yang ada di otak. Pembedahan tersebut bertujuan memperbaiki dan mengetahui kerusakan yang ada di otak dengan cara membuka tengkorak. Kraniotomi dilakukan oleh seorang dokter spesialis bedah saraf sebagai prosedur penanganan penyakit atau gangguan yang berada di dalam kepala atau otak. Misalnya untuk mengangkat gumpalan darah di otak akibat cedera kepala maupun stroke, memperbaiki tulang kepala yang patah, mengangkat tumor otak, nanah, dan penyakit-penyakit lain yang berada di rongga kepala. Tindakan kraniotomi dapat dilakukan dengan berbagai teknik, mulai dari teknik kraniotomi konvensional hingga teknik yang lebih canggih menggunakan bantuan mikroskop khusus atau kamera endoskopi. Teknik kraniotomi dipilih tergantung dari jenis, lokasi, ukuran, penyakit yang ditangani. Otak diibaratkan sebagai sebuah komputer yang mengatur, memberikan perintah ke seluruh organ tubuh. Otak mengatur mulai dari sikap dan perilaku, kecerdasan, ingatan, fungsi, panca indera, menggerakkan tubuh, hingga mengatur fungsi vital seperti tekanan darah, denyut jantung, pola pernapasan, suhu tubuh, dan berbagai fungsi penting lain. Begitu pentingnya otak bagi tubuh manusia, hingga tentu saja tindakan operasi yang dilakukan pada otak memerlukan pertimbangan yang matang. Baik, selanjutnya, sebelum tindakan operasi, pasien dan keluarga perlu memahami betul tentang diagnosa, rencana, tindakan yang akan dilakukan, teknik yang akan digunakan, tujuan tindakan, dan manfaat yang diharapkan. Hingga risiko yang mungkin terjadi. Pasien atau keluarga juga perlu mengetahui apakah ada jalan lain yang dapat ditempuh selain operasi, dan apa-apa yang mungkin terjadi apabila pasien atau keluarga memilih untuk tindakan dilakukannya operasi. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan dokter agar lebih siap dan dalam menjalani operasi kraniotomi dan risiko yang akan dihadapi. Kraniotomi bervariasi tergantung pada ukuran atau tingkat keparahan. Kraniotomi yang berukuran kecil disebut keyhole atau burhole. Keyhole atau burhole dibutuhkan oleh pasien dengan kondisi tersebut. Yang pertama ada penanganan
hidrocephalus, yakni pemasangan sun. Yang kedua ada biopsi jaringan otak, selanjutnya drenase dukungan darah, selanjutnya untuk pemasangan di brain stimulator, selanjutnya untuk pemasangan endoskopi untuk mengangkat tumor otak, selanjutnya untuk pemasangan monitor tekanan intrakranial, selanjutnya stroke hemoragi. Ukuran tulang tengkorak yang diangkat kecil ataupun besar tergantung keparahan dan gangguan otak. Selanjutnya ada jenis kraniotomi. Yang pertama, kraniotomi stereotaktik, selanjutnya kraniotomi endoskopi, kraniotomi lubang kunci, kraniotomi supraorbital, kraniotomi frontal, kraniotomi translabirin, kraniotomi fossa posterior, kraniotomi frontotemporal, dan kraniotomi orbikulum. Baik, selanjutnya langkah-langkah persiapan di bawah ini dapat dilakukan sebelum menjalani kraniotomi. Mendiskusikan prosedur dan pilihan metode pengobatan dengan dokter bedah, melakukan beberapa pemeriksaan yang meliputi rekam jantung, ronsen dada, pemeriksaan darah, dan kehamilan. Langkah ini bertujuan memastikan apakah pasien dapat menjalani operasi atau tidak. Berhenti minum obat-obatan tertentu seperti obat antiinflamasi, non-steroid, dan obat pengencer darah setidaknya 1 minggu sebelum pembedahan. Berhenti merokok, mengunyah tembakau, dan mengonsumsi alkohol minimal 1 minggu sebelum operasi hingga 2 minggu setelahnya. Pasalnya, aktivitas-aktivitas ini dapat meningkatkan risiko perdarahan. Menjalani pemeriksaan MRI kepala untuk menentukan lokasi pembedahan. Pasien mungkin diminta untuk keramas dengan sampo antiseptik khusus semalam sebelum operasi. Berpuasa semalam sebelum hari operasi. Pasien juga akan diberikan obat penenang sebelum prosedur dimulai untuk membantu pasien rileks. Selanjutnya, prosedur kraniotomi biasanya berlangsung selama 2-5 jam. Secara umum, langkah-langkah operasi ini meliputi rambut pasien akan dicukur terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses bedah. Bisa dicukur habis atau sebagian, tergantung luas area tulang tengkorak yang akan dibuka. Pasien akan dibius total sehingga tidak akan merasakan nyeri dan tidak sadar selama operasi berlangsung. Kepala pasien akan diposisikan pada bantal khusus agar area kepala yang akan dibedah dapat diakses dengan mudah oleh dokter bedah saraf. Dokter memulai prosedur kraniotomi dengan membuat sayatan pada kulit kepala. Setelahnya, dokter akan memakai alat khusus perforator untuk membuat beberapa lubang kecil atau burr holes pada tengkorak. Alat bernama kraniotomi digunakan untuk memotong tulang tengkorak dari satu burr hole ke yang lainnya, sehingga terbentuk bone flap yang akan diangkat. Selanjutnya, setelah prosedur kraniotomi selesai, dokter dan petugas medis akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memindahkan pasien ke ruangan perawatan intensif atau ICU untuk pemantauan secara ketat. Kedua, membiarkan alat bantu pernapasan terpasang selama perawatan di ICU sampai efek pembiusan hilang dan pasien dapat bernafas dengan baik. Yang ketiga, pasien akan diposisikan 30 derajat lebih tinggi dari bagian tubuh lain untuk mengurangi risiko peningkatan tekanan dalam otak. Yang keempat, menutup luka operasi dengan perban dan menggantinya secara rutin guna mencegah infeksi. Yang kelima, memberikan obat penghilang nyeri. Yang keenam, memantau apakah ada tanda kerusakan atau gangguan pada otak. Selama proses pemulihan, pasien mungkin akan mengalami beberapa efek samping seperti kedua mata pasien mungkin akan sedikit bengkak atau lebam pasca operasi, luka bekas operasi yang terus terasa nyeri selama beberapa hari setelah operasi, rasa gatal pada bekas luka operasi yang menandakan pemulihan luka, kulit di sekitar luka operasi yang terasa sedikit kebas atau mati rasa selama beberapa bulan, sakit kepala selama 2 minggu, dan yang terakhir lebih cepat lelah dibandingkan biasanya. Kondisi ini dapat pasien atasi dengan beristirahat cukup, termasuk tidur siang. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Bila ada teman-teman atau rekan-rekan semua yang ingin menambahkan atau mengkoreksi materi dari kami, dipersilakan.
Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ada yang mau menambahkan teman-teman untuk kelas yang belum presentasi, yang belum tadi tersampaikan oleh kelas E dan kelas A ya. Tadi barusan kelas A ya, Dok? Kelas B, Ibu. Oh iya, kelas B. Kelompok 2 kelas B. Ya. Ya, silahkan ada. Boleh izin share screen Ibu untuk menambahkan Dari kelas mana, Mas? dari kelas B. Menambahkannya laparatomi? Iya, Ibu. Ya, silakan, manggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa. Tadi organ yang dapat diperiksa melalui prosedur laparotomi seperti yang ada di presentasi saya, yaitu usus buntu, pankreas, limpa, lambung, kandung kemih, kantung empedu, usus, ginjal, saluran kemih, hati, rahim, tuba falopi, indung telur. Beberapa penyakit yang biasanya didiagnosis dan ditangani lewat prosedur laparotomi. Ada kanker ovarium, kanker kolon, kanker pankreas, kanker hati, endometriosis, batu empedu, lubang pada usus atau perforasi usus, peradangan usus buntu atau appendix. Dan sudah ada di menjalani laparotomi. Sebelum menjalani laparotomi, dokter akan melakukan pemeriksaan seluruh berupa tanya jawab mengenai riwayat medis, riwayat operasi, obat-obatan, dan kebiasaan merokok pasien. Pemeriksaan fisik atau tanda-tanda vital, pemeriksaan paru-paru jantung, melakukan pemeriksaan pencitraan seperti röntgen, CT scan, MRI, dan tes darah pada pasien, menjelaskan tentang operasi, dan mendiskusikan kemungkinan operasi lanjutan setelah diagnosis pasien ditegakkan, meminta pasien untuk menandatangani formulir persetujuan operasi. Bagaimana laparotomi dilakukan? Secara garis besar, prosedur laparotomi dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang pertama, dokter anestesi akan memberikan anestesi umum atau bius total pada pasien. Yang kedua, dokter bedah akan membuat sayatan pada kulit dan otot perut sehingga organ di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Ukuran sayatan tergantung dari kondisi dan tindakan yang dilakukan. Dokter lalu akan melakukan eksplorasi dengan cara memeriksa kondisi organ dengan teliti. Ketika masalah pasien dapat didiagnosis, dokter akan menanganinya secara langsung. Pada beberapa kasus, operasi kedua mungkin diperlukan. Otot dinding perut dan kulit kemudian ditutup dengan jahitan. Apa saja yang diperhatikan setelah laparotomi? Selama 1 hingga 2 hari pasca operasi, selang khusus akan dipasangkan lewat hidung ke dalam perut. Selang ini bertujuan membantu untuk mengeluarkan cairan di lambung. Selang kateter juga akan dipasangkan agar urin bisa keluar. Infus pun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Pasalnya, belum diperbolehkan makan beberapa hari pasca operasi. Biasanya makan dan minum seperti biasa dalam 2-3 hari setelah menjalani pembedahan ini. Dokter akan memberikan pereda nyeri, obat antimol, antibiotik sebagai terapi setelah operasi. Jika laparotomi dilakukan karena kondisi darurat medis, dokter akan memindahkan ke ICU agar dapat dipantau secara intensif. Durasi rawat inap di rumah sakit yang akan dijalani tergantung pada tingkat keparahan kondisi medis yang dialami. Secara umum, pemulihan laparotomi membutuhkan waktu 4 minggu. Komplikasi laparotomi, kerusakan organ dalam, terbentuknya adesi atau perlengketan
itu yang Mati ya? Bu Nova terpental. Sudah selesai kah tambahannya? sudah Ibu. Oh sudah, ya mohon maaf Bu Nova terpental barusan. Oke, baik, terima kasih Mas Sulaiman ya tadi ya, Mas Ahmad Sulaiman yang sudah menyampaikan Ya. diskusinya. Kita buka sesi tanya jawab karena 20 menit lagi Bu Nova harus pindah ke Zoom lainnya karena ada rapat. Silakan sebelum Bu Nova sampaikan clue-nya. Peran dan fungsi tanggung jawab dari PA, penata anestesi untuk terkait dengan laparotomi dan kraniotomi. Silakan. Mbak Dwi Dharma Dani, Dwi Darmawan Dani, Mas ya? Ibu, izin bertanya, Bu. Baik, sebelumnya perkenalan saya Dwi Darmondani dari kelas 1B, izin bertanya untuk kelompok laparotomi. Nah, dikatakan bahwa laparotomi itu adalah tindakan operasi yang melibatkan pembedahan pada perut guna melihat organ-organ pencernaan di dalamnya. Yang prosedur ini bertujuan untuk mendiagnosis suatu penyakit pada sistem pencernaan atau organ di sekitarnya. Dan yang dikatakan bahwa laparotomi itu menggunakan bius umum atau bius total. Kenapa laparotomi itu tidak menggunakan bius regional seperti pada operasi sesar begitu? Hanya setengah badan aja yang di anestesi begitu, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah, Bu Nova ulang, kenapa untuk operasi laparotomi tidak menggunakan teknik anestesi regional? Oke, silahkan boleh kelas ABCDE, kelompok laparotomi yang mau menjawab, silahkan nanti disimpan dulu jawabannya. Silahkan penanya yang kedua. Untuk siapa tadi ya? Ini Mas kelas apa Mas? Kelas B, Bu. Kelas B, ya. Saya minta tolong Mbak kelas B untuk menyampaikan ini bahwa Mas Darmawan sudah bertanya. PJ kelas B ya, minta tolong nanti dicatat nama-namanya. Silakan untuk yang lain. Silakan Anissa. Wulandari. Oh ini sampai F ya, kok ingatnya Bu Nova sampai E. Ya silakan Mbak Wulan, Mbak Anissa. Izin bertanya kepada kelompok laparotomi,
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Wulandari dari kelas 1F. Tadi kan pengertian dari laparotomi itu kan membuat irisan atau melakukan tindakan sayatan. Nah, untuk laparoskopi juga sama, itu tuh dilakukan dengan sayatan. Nah, untuk perbedaan antara laparotomi dengan laparoskopi itu apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Silakan dijawab kita untuk sesi pertama. Boleh kelompok laparotomi, boleh kelompok kraniotomi menjawab ya, kelas A, B, C, D, E, F. Di sini juga Bu, mengenai pertanyaan 1. Mohon maaf Ibu, izin menjawab Oke, mangga. mengenai pertanyaan 1, mengapa pembedahan laparotomi itu menggunakan anestesi umum? Karena laparotomi itu merupakan pembedahan mayor atau pembedahan besar yang terjadi pada abdomen atau perut. Jadi tidak semua orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan yang sama. Biasanya juga seseorang itu tidak tahan mengenai darah atau bagian organ lainnya. Maka dari itu pembedahan laparotomi menggunakan anestesi umum untuk membuat pasien itu tidak sadar dan tidak merasakan rasa sakit atau rangsangan. Nah, karena pada pembedahan laparotomi itu terjadi pada abdomen, di dalam abdomen itu terdapat organ-organ vital yang ada di dalamnya dan tidak semena-mena untuk dilakukan penyembuhan atau tindakan tanpa anestesi keseluruhan. Jika menggunakan anestesi lokal atau regional, pasien tersebut akan bisa saja mengalami pingsan atau rangsangan atau nyeri yang akan dirasakan oleh pasien. Misi Bu, izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Anissa Wulandari, boleh? Silakan. Tadi pertanyaannya Mbak Anissa, perbedaan laparotomi dengan laparoskopi. Perbedaan laparotomi dan laparoskopi adalah, laparotomi adalah tindakan pembedahan pada abdomen. Sayatan dilakukan di area perut yang dilakukan secara manual menggunakan instrumen bedah standar. Sayatan berbentuk vertikal dari bawah pusat hingga ke atas pusat. Sayatan tegak, lurus, atau vertikal. Sedangkan laparoskopi adalah sebuah tindakan pembedahan minimal invasif, yaitu sangat sedikit melukai atau mencederai organ tubuh, dan sayatan di dinding perut tidak perlu lebar, cukup dilubangi sesuai kebutuhan yang tak lebih dari 1 cm. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih, Mbak. Bu Nova coba lalu klarifikasi ya dari pertanyaan dan jawaban dari beberapa kelompok. Terima kasih yang sudah bertanya, terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak. Untuk pertanyaan yang pertama, teknik anestesi apa yang akan kita gunakan itu jadi anestesi itu ini ya, seni ya. Jadi kadang dalam situasi kasus yang sama, tapi pasien berbeda, itu bisa
dengan teknik anestesi yang berbeda. Ya, jadi memang anestesi itu benar-benar dibutuhkan suatu ilmu seni. Makanya setiap dokter itu berbeda-beda dalam memberikan sebuah terapi ya, atau dalam hal ini adalah dalam hal teknik ataupun apapun. Terkait dengan pertanyaannya Mas Darmawan, laparotomi itu biasanya adalah dia kan teknik ini ya, tomi itu kan pemotongan, laparo itu dia daerah abdomen ya. Jadi insisi yang ada di daerah abdomen itu semuanya disebut dengan laparotomi. Kapan kita akan menggunakan general anestesi atau anestesi total? Kapan kita akan menggunakan regional anestesi atau anestesi spinal atau yang separuh badan? Itu tergantung, salah satunya adalah dari prediksi lama operasi. Kalau sesar, kenapa dia pakainya regional? Bu, sesar boleh nggak Bu total? Boleh. Makanya kita di depan itu kita memberikan inform consent. Maunya pasien ini apa? Apakah mau GA atau general anestesi atau total atau mau hanya separuh badan? Jadi H-1 itu dokter spesialis anestesi sudah menjelaskan kepada pasien bahwa besok itu akan dilakukan anestesi apa, efek sampingnya nanti apa, ya. Tekniknya nanti bagaimana, apa yang harus dilakukan tuh H-1 dokter sudah harus wajib memberitahu ke pasien tentang bagaimana prosedur dari tindakan anestesi. Nah, untuk tadi bahwa dikatakan dia apakah dia mau lama atau sebentar, apa tuh GA ataupun spinal ya atau separuh atau total itu tergantung dari lamanya Mas Dwi. Kalau sesar itu kan dia paling kita bedah, kita sayat, itu kita mengeluarkan bayi itu hanya 5 sampai 10 menit. Ya. Operasi sesar itu dari kita menyayat sampai dengan kita menutup kembali luka untuk mengeluarkan bayi kan kita harus bedah tuh perutnya ya. Sekian senti gitu kan. Itu hanya memakan waktu 30 sampai 45 menit. Sesar itu jarang banget yang lebih dari 1 jam. Sehingga dengan waktu operasi yang memang singkat, itu kita bisa pakai regional atau separuh badan. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya di mana laparotomi ini bisa kita gunakan regional ataupun general. Contohnya saja, pada anak-anak. Pada anak-anak ini nggak mungkin kita berikan regional. Ya, karena apa? Dia akan merontak walaupun anak-anak ini tindakan operasinya itu sebentar, tapi karena anak-anak ya nggak mungkin kita hanya berikan anestesi separuh badan karena dia pasti akan berontak nanti. Karena separuh badan kan masih sadar pasiennya. Gitu ya. Gitu bisa dipahami Mas Darmawan. Jadi banyak faktor bahwa kapan kita akan menggunakan general anestesi, kapan kita akan menggunakan regional anestesi, banyak faktornya ya. Selain dari lama operasi, nanti akan juga dilihat dari pasiennya ya, pasiennya seperti apa, apakah anak-anak, apakah lansia atau dewasa. Kemudian juga jenis tindakannya, ini operasinya apa. Kalau laparotomi tapi dia misalnya pengangkatan misalnya pengangkatan histerektomi misalnya ya, atau pengangkatan apa ya misalnya ginjal ataupun apa, itu kan jelas komplikasinya juga akan menimbulkan banyak hal sehingga itu harus general anestesi karena waktunya pun yang digunakan adalah lama gitu. Gitu ya, Mas. Jadi banyak faktor. Baik, Bu, terima kasih. Ya, kemudian laparoskopi dan laparotomi itu sangat berbeda. Sama-sama sasarannya adalah di abdomen. Tapi kalau laparotomi itu dengan dipotong. Ya, tapi kalau laparoskopi itu kita memasukkan sebuah alat ya, sebuah alat, nanti alat itu dihubungkan dengan video.
alat itu semacam ada teropongnya. Teropong itu ada kameranya. Nanti seperti selang lah ya, seperti selang. Itu kita masukkan di ujung selang ini nanti akan ada kamera. Kita masukkan kita lubangi sedikit perutnya pasien untuk memasukkan teropong itu. Nah, nanti di kamera itu nanti akan terlihat di video, di layar, di TV yang terhubung gitu. Sehingga kelihatan perutnya ini ada apanya. Begitu ya. Jadi biasanya laparoskopi itu untuk mengidentifikasi misalnya untuk mengambil jaringan yang ada di perut untuk mengidentifikasi misalnya apakah ini tumor, jinak atau dia tumor atau kanker ganas ya. Ini kita ambil sedikit jaringannya. Nah, kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan. Jadi laparoskopi itu tidak dengan sayatan. Jadi memasukkan sebuah teropong atau alat kamera kita masukkan ke dalam perut abdomen pasien. Begitu ya, teman-teman. Saya minta tolong tadi kelas 1E ya. Minta tolong disampaikan lagi slide-nya, Mas. Nah, untuk kraniotomi, Iya, Bu. ya minta tolong dipaparkan, Mas, slide-nya. Sedikit saya singgung. Yang laparotomi, Bu. Ya. Jadi kalau kraniotomi itu dia pembedahan saraf ya, otaknya dibuka, tempurung otaknya itu dibuka ya. Kraniotomi itu memakan waktu bisa sampai berjam-jam, 5-7 jam. Bahkan bisa lebih ya, dari pagi bisa sampai sore kalau kraniotomi, karena memang yang kita hadapi itu kan otak ya, saraf-saraf, sehingga memang harus sangat berhati-hati. Jangan sampai dengan habis pasca kraniotomi, pasien malah justru mengalami komplikasi karena saraf yang akibat dari misalnya kesenggol misalnya ya sarafnya terhadap ke alat-alat misalnya begitu, karena kalau berubah sedikit kan dia akan mengubah dan banyak ya biasanya kraniotomi ini akan mempengaruhi kalau tidak hati-hati ini akan mempengaruhi yang tadinya misalnya matanya pasien tuh baik-baik saja, tidak juling ya, tapi setelah dilakukan operasi kraniotomi pasien jadi juling misalnya karena ada saraf yang kena saat dilakukan tindakan kraniotomi gitu ya, intinya seperti itu. Yang peran aja Mas, yang peran aja, yang peran dan fungsinya saja. Ini nanti untuk bagaimana manifestasi klinis dan lain sebagainya nanti akan dibahas di semester selanjutnya. Sebetulnya kita hanya berbicara perannya saja. Nah ini ya, terus lanjut Nes. Next Mas. Nah ini jadi untuk kita sebagai seorang penata anestesi. Belum Mas, di yang tadi aja, yang tadi dulu. Yang slide sebelumnya. Nah, jadi setiap tindakan apapun ya, entah itu mau kraniotomi, entah itu laparotomi ataupun apapun, itu kita wajib memperhatikan dari anamnesis. Anamnesis itu pengkajian. Ya, kita harus tahu dan kita wajib melakukan pemeriksaan fisik dari pernapasan, breath, dari blood ya, B2, dari brain, B3, bladder, B4, bowel, B5, dan bone, B6. Ya. Nah, terus kemudian di sini nanti teman-teman di semester 3 akan diajari apa itu klasifikasi ASA. ASA ini adalah untuk menentukan bagaimana risiko nanti yang akan terjadi pada pasien. Kalau misalnya, pasiennya ada riwayat hipertensi, ya tekanan darah tinggi misalnya. Pasiennya ada asma misalnya. Dia masuk ke dalam kategori ASA berapa sih? Nah itu nanti akan disampaikan di semester 3. Itu dasar di mana teman-teman harus paham. Next Mas. Nah kemudian untuk
pra-anestesi juga teman-teman harus paham nantinya kapan pasien itu harus diedukasi atau diberitahu kapan dia harus berhenti makan terakhir. Dia harus makan terakhir kapan? Dia harus puasa berapa lama? Kalau dia mau minum air putih atau mau minum jus dan lain sebagainya harus diberitahu maksimal itu jam berapa. Jangan sampai penata anestesi ini tidak melakukan walaupun nanti dokter juga akan meminta pasien ya H-1 dokter itu akan pergi ke ruang rawat inap, kan akan ada daftarnya ya siapa-siapa pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Ini pas nanti dokter akan ke ke ruangan ya. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus menyampaikan ke pasien bagaimana puasa pasien ya. Pasien harus kita lakukan edukasi, nggak usah pakai lipstick, nggak usah pakai bedak dan lain sebagainya saat operasi. Ya, kita harus beritahu gitu. Kenapanya kita harus juga beritahu ya. Bayangkan kalau pasiennya pakai bedak atau pasien pakai lipstick. Kalau nanti terjadi apa-apa misalnya sianosis atau kekurangan oksigen, itu nanti akan bisa mempengaruhi hasil penilaian. Orang yang kekurangan oksigen itu pasti biru bibirnya. Nah, kalau orang pakai lipstick, ya itu nggak akan bisa teridentifikasi apakah dia memang kekurangan oksigen atau tidak untuk secara penglihatan ya atau inspeksi namanya. Kemudian kita harus menyiapkan peralatan dan obat-obatan. Ya, ini nanti juga akan teman-teman akan lebih pahami saat nanti teman-teman belajar di semester 3. Terus, Mas. Nah, ini untuk sign in, sign out, dan time out itu juga nanti teman-teman akan diajari di semester 3. Bagaimana caranya teman-teman melakukan sign in, sign out, dan time out. Ya, apa itu? Nah, itu untuk manajemen keselamatan pasien. Jangan sampai setelah operasi selesai ada kasa yang tertinggal, ada gunting yang tertinggal. Ya, sehingga setelah operasi itu nanti akan dihitung berapa jumlah kasa awal dan berapa jumlah kasa akhir. Kalau misalnya jumlah kasa awal ada 50, kok jumlah kasa akhir itu ternyata dihitung itu ternyata ada 45, berarti yang 5 itu kasanya kemana? Itu harus dicari sampai ketemu. Tidak boleh pasien itu dikeluarkan atau ditutup ditutup pembedahannya sebelum kasa itu ditemukan. Ya, itu nanti sign in, sign out, dan time out. Nanti akan diajarkan di semester 2 juga nanti sudah akan diajarkan itu keselamatan pasien safety ya. Dan jangan lupa melakukan pemantauan jelas ya. Oke, next, Mas. Nah, jadi kalau kita mau berbicara anestesi, intinya adalah kita bisa menidurkan pasien, tapi juga kita harus bisa membangunkan pasien. Intinya seperti itu peran kita. Ya, peran kita bagaimana kita berkolaborasi yang baik kepada dokter, ya, gitu. Oke, itu sudah cukup, Mas. Boleh di-close. Ya, jadi intinya dokter spesialis anestesi itu akan sangat senang kalau kita itu bisa berkomunikasi, kita bisa kerja tim dengan baik. Kita tidak boleh merasa pintar. Apapun itu, kita tetap mitra dari dokter. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kadang banyak bahwa penata anestesi itu yang sudah bisa melakukan tindakan-tindakan seperti yang dokter anestesi lakukan. Itu banyak. Apalagi di daerah-daerah terpencil. Semua dilakukan oleh PA, penata anestesi, karena keterbatasan spesialis anestesi. Tapi dengan cara seperti itu, kita tetap tidak boleh merasa bahwa kita itu bisa dan melebihi dokter. Tetap dokter harus ada yang bertanggung jawab. Itu pesan dari saya, ya. Jadi intinya adalah secara garis besar, untuk kraniotomi peran fungsi kita utama adalah, selain yang tadi sudah saya jelaskan, adalah pengaturan posisi, jangan sampai kita abaikan. Ya, jangan dikira posisi pasien saat operasi itu hal yang tidak penting. Posisi itu sangat penting. Jangan sampai
kita tidak memperhatikan posisi pasien, sehingga nanti setelah operasi selesai, itu pasien jadi kebas. Kebas itu artinya malah justru jadi lumpuh. Banyak loh. Banyak yang terjadi seperti itu. Malah justru tidak bisa digerakkan dalam beberapa minggu. Itu banyak juga terjadi. Jadi pemberian posisi, apalagi kraniotomi, karena kraniotomi itu kan memakan waktu bisa sampai 7-8 jam. Dari pagi sampai sore baru selesai. Itu kraniotomi ya. Nah, itu sangat penting untuk pemberian posisi. Gitu, ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok pemberian head up posisi yang lebih tinggi dari badan 30 derajat itu fungsinya untuk menurunkan tekanan intrakranial. Kraniotomi itu sama sekali pasien tekanan intrakranialnya, tekanan intrakranial itu tekanan yang ada di dalam otak. Itu tidak boleh tinggi. Ya, pasien tidak boleh batuk dulu. Pasien tidak boleh mengejan dulu dan lain sebagainya. Jadi edukasi-edukasi itu harus kita berikan kepada pasien karena kalau tidak akan sangat berbahaya, berakibat fatal ke pasien. Makanya biasanya setelah operasi kraniotomi, pasien tidak dibawa ke bangsal rawat inap tapi akan diobservasi dulu di ruang pengawasan atau di ICU. Itu ya. Itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Cukup ya karena Bu Nova ada rapat. Mohon untuk apa, Mbak Mas PJ setiap kelas, mohon untuk dulu ya Bu Nova masuk Zoom di rapat dulu. Oke. Jadi saya minta bantuan untuk Mbak Mas PJ masing-masing kelas. Minta tolong setiap Bu Nova pertemuan itu dicatat siapa yang nggak hadir, kemudian siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang presentasi, begitu ya. Terus kemudian jangan sampai hilang datanya. Kalau bisa, teman-teman punya bukti screenshot-nya. Ya, bahwa teman-teman ini hadir. Takutnya nanti setelah perekapan nilai itu banyak komplain. Ya, Bu Nova nggak mau. Jadi kemudian untuk Mbak Mas PJ, tolong disimpan, jangan sampai hilang dokumennya. Misalnya kan tadi saya Bu Nova minta untuk dicatat siapa-siapa yang nggak hadir, siapa yang presentasi, siapa. Biasanya nanti di akhir perekapan nilai Bu Nova akan minta lagi, ya, sehingga teman-teman jangan sampai hilang ya Mbak Mas PJ apa yang sudah dokumen Mbak Mas PJ simpan untuk KDK untuk Bu Nova. Paham nggih? Nanti mengirimnya setelah UAS, setelah Bu Nova minta. Takutnya kalau dikirim sekarang, takutnya WA-nya tenggelam banyak, sehingga nanti mengirimnya setelah UAS saja. Biasanya Bu Nova akan minta ke PJ, Mbak, minta tolong kirimkan ke pertemuan 1, 2, 3, dan lain sebagainya, siapa-siapa yang ikut, siapa-siapa yang nggak ikut gitu ya. Paham nggih, teman-teman nggih? Oke, terima kasih teman-teman atas atensi perhatiannya. Semangat sekali nih untuk kelas 1. Kelas 1, semester 1 ya. Semoga ini kalau Bu Nova lihat mah teman-teman semangat sekali ya. Teman-teman mau kuliah sampai malam kayak begini itu sudah luar biasa. Semoga bisa dipertahankan ya sampai dengan nanti teman-teman lulus. Semangat untuk belajarnya ya. Itu ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ini rapatnya sudah mau mulai. Semangat ya teman-teman ya, semangat belajar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.